Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa huwa ilahul awwalin wa ilahul akhirin. Ashhadu an la ilaha illallahul haqqul malikul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa barik wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang baik, waktu yang baik ini, kita dapat berkumpul, kita dapat bertawajjuh ilallah di masjid ini, melaksanakan kewajiban salat Jumat bagi seluruh kaum muslimin laki-laki yang sudah balik. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju rumah Allah ini dan setiap putaran roda kendaraan menuju rumah Allah ini dibalas pahala kebaikan yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita yang mulia, sosok manusia pilihan, menjadi ikutan kita bersama. Dan bagi siapapun yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian hidup dunia sampai kepada hidup di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, hati perwasiat untuk diri dan untuk kita semua. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ukuran kehormatan seseorang di sisi Allah bukan tentang siapa yang tinggi jabatannya, dan bukan pula tentang siapa yang paling banyak hartanya. Ukurannya, barometernya adalah sesungguhnya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah siapa yang paling bertakwa di antaramu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bantu dan tolong hati dan jiwa kita untuk dapat selalu mentaati perintah-perintah Allah, dan juga kita bermohon agar Allah membantu kita untuk dapat menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hari ini hari Jumat minggu ketiga bulan Rajab. Ya. Hari-hari yang berlalu tanpa terasa, tiba-tiba
kita sudah berada di bulan Rajab dan akan menghadang bulan Sya'ban, lalu kemudian memasuki bulan mulia, bulan suci Ramadan. Walaupun sesungguhnya kaum muslimin tiba-tiba itu hanyalah faktor kita saja yang kita rasakan. Apakah mungkin karena waktu kita, umur kita kurang berkah, atau karena kita terlena oleh kesibukan duniawi, tiba-tiba terasa kita sudah tua, tiba-tiba terasa waktu berjalan begitu cepat. Padahal waktu itu saja linear, tetap 24 jam sehari semalam, tidak ada perubahan bagi waktu. Tetapi kitalah yang terkadang yang mungkin karena duniawi yang melengahkan dan melelahkan, sehingga terasa tiba-tiba saja kita sudah dulu sehat, sekarang sudah sakit, dahulu muda, sekarang rasanya sebentar saya sudah tua. Pada waktu itu linear saja, berjalan sesuai dengan kadarnya. Nah, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka di dalam bulan Rajab ini alhamdulillah kita tentu bersyukur bahwa Allah masih beri kita kesempatan kita memasuki salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Di Al-Qur'an disebut dengan arba'atu hurum, ya, 4 bulan yang dimuliakan itu. Ya, di antaranya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, kemudian Muharram dan Rajab. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa Rajab itu sekaitan dengan, seakar dengan kata tarjib, artinya mengagungkan, memuliakan. Memang dahulu orang-orang Arab mengagungkan bulan Rajab ini. Ya. Kemudian juga ada yang menjuluki bulan Rajab ini dengan julukan Al-Asad, artinya yang menetes, yang mengucur, bahwa di bulan Rajab ini banyak tetesan, kucuran kebaikan. Dan ada juga yang menjuluki bulan Rajab ini dengan sebutan Al-Asad, yaitu tuli. Tuli bagaimana? Di dalam bulan Rajab ini telinga tidak mendengar gemercikan pedang-pedang di dalam peperangan. Artinya di dalam bulan Rajab, salah satu bulan arba'atu hurum yang dihormati, dilarang melakukan peperangan, pertumpahan darah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, banyak peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan Rajab ini, baik dalam hadis-hadis yang sahih ataupun dalam hadis-hadis dhaif. Tapi kita ambil yang sahih saja, yang sudah jumhur, yang sudah mendunia, kita peringati setiap tahun, yaitu kisah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW pada tahun ke-10 kenabian 620 Masehi. Terjadi peristiwa yang agung Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Rafraf, ke Sidratul Muntaha. Bukan satu malam, sebagian malam. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ini perintah salat itu diwajibkan kepada Rasulullah, dan di dalam kewajiban-kewajiban yang lain di dalam Al-Quran kita temui zakat, haji,
kemudian puasa, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Tetapi khusus kewajiban sholat ini dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, dan itu terjadi di dalam bulan Rajab. Maka tidaklah berlebihan kalau Rasulullah semasa hidupnya ketika memasuki bulan Rajab ini, beliau berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duhai ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, berkahi kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin, dalam memasuki bulan Ramadan, Nabi tidak meminta kekayaan, Nabi tidak meminta jabatan, tetapi Nabi meminta keberkahan. Apakah boleh kita minta harta yang banyak? Apakah boleh kita meminta badan yang sehat? Boleh. Tetapi disempurnakan, ditutup di akhirnya dengan keberkahan. Apa guna harta banyak tetapi tidak berkah? Apa guna badan sehat tetapi tidak berkah? Nabi pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barakalahu fima a'tai. Ya Allah, banyakkan harta Anas bin Malik ya Allah, banyakkan anak-anaknya, dan berkahi karunia yang Engkau berikan kepadanya. Jadi boleh didoakan harta banyak, boleh didoakan anak banyak, tetapi tidak cukup sampai di situ. Wa barik lahu fima a'taita, dan berkahi harta yang banyak itu, berkahi anak yang banyak itu, sehingga keberkahan. Jadi keberkahan kaum muslimin mungkin ada di badan sehat, sehingga kita bisa berbuat amal soleh lebih banyak, beribadah lebih banyak. Tetapi mungkin ada di badan sakit. Jadi orang sakit belum tentu umurnya, hidupnya tidak berkah. Entah karena sakitnya dia menemukan kembali jati dirinya, ia introspeksi. Mungkin ada di hartanya hak-hak orang lain yang belum disalurkan. Mungkin ada yang dia makan yang itu bukan haknya. Ia muhasabah, ia introspeksi, ia bertaubat kepada Allah. Itulah sakit yang diberkahi. Demikian juga kaum muslimin, dalam keadaan kaya mungkin di situ ada berkah, sehingga ia banyak beramal dan bersedekah. Tetapi dalam keadaan miskin di situ juga ada juga berkah. Ia bersabar, dia berbaik sangka kepada Allah, dia terus menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Jadi berkah itu di dalam lisanul Arab artinya al-ma'u wa tazdid. Arti berkah itu tumbuh dan bertambah, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Jadi kan ada dalam hadis kata Rasulullah, orang yang rajin silaturahmi itu bertambah umurnya. Bukan hanya kuantitasnya, mungkin umurnya tetap ditetapkan Allah 60 tahun umpamanya, tetapi kualitas umurnya itu bertambah, manfaatnya bertambah. Jadi berkah itu bukan hanya dalam tataran kuantitas, tetapi juga tataran kualitas. Oleh karenanya keberkahan itu yang kita cari dalam kehidupan. Keberkahan itu bukan hanya terletak di tempat-tempat yang subur, juga terletak di tempat-tempat yang gersang. Kalau hanya berkah itu di tempat yang subur, di tempat tanah-tanah yang tumbuh berbagai tumbuh-tumbuhan yang subur, kenapa di Makkah itu daerahnya dataran yang gersang, yang panas,
Tetapi di situ salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita memburu keberkahan dalam hidup. Karena keberkahan itu ada di mana saja. Demikian juga dalam waktu hidup kita. Bukan hanya di dalam hari raya Idul Fitri, bukan hanya di hari raya Idul Kurban, Idul Adha, tapi kapanpun, dimanapun keberkahan waktu kita, sepanjang waktu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam doa Nabi tadi, boleh kita meminta umur kita panjang, boleh kita minta disampaikan ke dalam bulan Ramadan, tetapi umur di dalamnya itu kita selalu dekat. Umur yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah ijabah kita di salah satu bulan yang mulia ini. Keberkahan Allah kucurkan kepada kita di tengah kesibukan kita, kehidupan duniawi yang melengahkan dan melelahkan, sehingga kita terus menyediakan fokus kita, waktu kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, penghulunya sekalian bulan. Kita persiapkan diri kita dengan amal-amal soleh, dan juga kita persiapkan hubungan kita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa barik wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al muslimun, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum